Gimana? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sobat Muardi, ketemu lagi di acara RSUD Dr. Muardi, live streaming seputar info kesehatan anak Muardi. Asah, asuh, asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintan, spesialis anak, 1 jam ke depan. Nanti akan menemani ayah bunda dan juga sobat Muardi semuanya, tentunya dengan info-info menarik seputar kesehatan anak. Nah, hari ini adalah siaran pertama kita ya, live streaming pertama kita di tahun 2022. Yeay! Dengan dengan suasana baru ya. Suasana baru yang lebih menyegarkan ini. Welcome to the jungle ya. Kurang tinggal binatang dan Tarsannya aja nih yang belum ada ya. Ya, hari ini nih kita sudah kedatangan kehadiran menghadirkan narasumber kita nih, Dr. Husnia, spesialis anak. Selamat pagi Dr. Husnia. Selamat pagi Dr. Lintang. Segar sekali ya Dr. Husnia ya, kontras banget. Ini kerudungnya pink, belakangnya jungle kayak gini ya. Dr. Husnia ini adalah dokter spesialis anak yang konsentrasinya di bidang infeksi tropik anak ya. Jadi cocok banget, sesuai banget dengan topik kita hari ini. Yang akan kita bahas itu adalah tentang waspada demam berdarah pada anak-anak nih. Pahami gejala dan fasenya. Kenapa sih kita ambil topik itu? Karena kan sekarang lagi musim nih ya bunda ya. Lagi musim banyak penyakit infeksi demam berdarah nih di anak-anak ya dok ya. Nah sebelumnya kita diskusi, kita sharing-sharing tentang topik demam berdarah, kita sapa-sapa dulu nih. Yang di Instagramnya Rumah Sakit Muardi nih. Ini sudah banyak sekali yang bergabung nih dari Instagram, dari ada Silva Basri, Rosati Ari. Ya banyak sekali yang sudah join, sudah 100-an yang join di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Terima kasih sudah join. Kemudian juga yang sudah bergabung di Facebook ya, di Facebook Live-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Kemudian saya sapa juga nih di Instagramnya PPDS Anak UNS ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah banyak yang join ya. Sudah banyak yang join juga di Instagramnya PPDS Anak UNS. Nah, nanti untuk Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda yang akan bertanya tentang topik demam berdarah, mumpung ada narasumbernya ini, silahkan diklik kolom komentar di Instagram, Facebook, di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi atau di Instagramnya PPDS Anak UNS ya. Silahkan mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Kirim-kirim salam ke Dr. Husnia nih, narasumber kita hari ini. Juga boleh loh kirim-kirim salam. Biasanya ada yang kirim-kirim salam dok. Ya terima kasih. Nanti silahkan klik kolom komentar ya. Mau bertanya juga boleh, silahkan. Ya Dr. Husnia, nih kita mau bahas nih topik tentang demam berdarah. Memang sekarang lagi musim ya dok demam berdarah ya? Iya, lebih banyak kayaknya kasusnya dibandingkan sama yang sebelumnya ya. Dulu kan biasanya kan di rumah sakit tipe C sama tipe B gitu kan biasanya banyak kasusnya ya, tapi Muardi juga ternyata kebagian kasus demam berdarah, berarti kasusnya emang meningkat dibandingkan sama ya. Jadi nggak cuma di rumah sakit Muardi ternyata ya, di beberapa rumah sakit lain juga kasus demam berdarah sini mulai meningkat nih ternyata. Nah kemudian apa sih dok yang harus diketahui oleh orang tua? Kapan sih anak saya itu curiga ini sakit demam berdarah, atau seperti apa yang harus saya mulai aware atau saya perhatikan, orang tua perhatikan ke putra-putrinya yang sakit ini curiga ke arah demam berdarah atau bukan. Kita curiga ini demam berdarah itu, atau kapan harus orang tua itu membawa anaknya sakit periksa ke dokter gitu. Ya. Umumnya kalau demam berdarah itu gejala awalnya kan demam ya, itu pastinya di semua kasus-kasus infeksi gejala umumnya yang bikin dikeluhkan sama keluarga atau orang tua itu kan demam. Nah, kapan kita perlu curiga ke arah demam berdarah? Misalnya pasien itu demam antara 2 sampai 7 hari, kemudian ada gejala mual muntah, kemudian kalau mungkin anak lebih besar bisa mengeluhkan sakit perut, gitu, seperti itu.
Kemudian juga bisa muncul ruam-ruam pada kulit itu ya, kemerahan gitu, bercak-bercak perdarahan gitu. Mungkin juga bisa ada mimisan. Bintik-bintik merah ya dok ya, terutama ya. Bintik-bintik merah atau barangkali mimisan, gusi berdarah itu mungkin kita perlu waspada, barangkali anaknya juga menderita demam berdarah. Kemudian apalagi ditunjang kalau sekitar rumahnya, teman sekolahnya ada yang sakit demam berdarah, nah itu bisa menjadi pertimbangan darah ya dok. Iya betul. Ya, itu ya Bunda ya. Jadi kalau pasien anak kemudian dia demam lebih dari 2 hari, kemudian ada disertai dengan tanda-tanda perdarahan ya, terutama ya dok ya, itu silahkan dibawa periksa, barangkali dipertimbangkan. Nah kalau misalnya dok, kapan sih dicek laboratorium? Kadang kan ada orang tua yang menanya, dok karena saya demam, boleh nggak langsung dicek laboratorium aja dok gitu? Ya, umumnya kalau demamnya masih awal-awal ya, demam hari pertama, kedua gitu mungkin tidak kelihatan. Kalaupun dicek lab, mungkin kita hanya bisa menilai, oh mungkin ini tidak terlalu kelihatan. Kalaupun kelihatan kemungkinan infeksi virus, tapi tidak bisa ditentukan infeksi virusnya apa. Di Indonesia itu kan memang penyebab terbanyak demam akut ya, kurang dari 7 hari kan karena infeksi virus itu. Tapi kita menentukan kemungkinan ke arah demam berdarah apa tidak baru kelihatan secara laboratoriumnya setelah 3 hari umumnya. Jadinya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada anaknya yang demam 3 hari gitu, sebaiknya cek darah. Atau setidaknya dibawa periksa dulu ya, supaya untuk dicek apa kemungkinan sakit demamnya penyebabnya karena apa. Jadi jangan didiagnosis sendiri ya. Iya. Apalagi beli obat antibiotik sendiri. Ya. Jadi sebaiknya dibawa periksa ke dokter ya, ketemu dengan dokter Husnia spesialis anak nanti di Rumah Sakit Dr. Muardi ya Bunda. Ya, ini ada pertanyaan nih di Instagram nih. Wah, terima kasih nih sudah ada yang bertanya di Instagram. Dari Rispartianti di Instagram. Pasien demam berdarah setiap hari dicek ulang HB, HT, trombosit. Bagaimana perhitungannya dok bahwa anak dalam kegawatan? Syok, kurang cairan atau lainnya? Nah, ini pertanyaan bagus nih Ibu Rispartianti ya di Instagram. Pada pasien-pasien dengan demam berdarah itu yang dirawat, kenapa sih dok harus dicek laboratorium tiap hari? Padahal kan anaknya mungkin kesakitan, takut ya. Apa sih kepentingannya? Kenapa kok pasien-pasien anak demam berdarah yang dirawat itu harus dicek laboratorium tiap hari gitu? Bisa sehari mungkin lebih dari 1 kali ya? Iya, terutama untuk pengawasannya ya. Kalau misalnya nantinya HB, hematokritnya terjadi peningkatan, itu kan berarti kemungkinan terjadi demam berdarah yang lebih lanjut. Apalagi kalau trombositnya semakin turun gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya trombositnya turun, anak harus segera ditransfusi ya, tergantung dari kadarnya dulu, kemudian klinisnya bagaimana, apakah ada perdarahan yang terus-menerus apa tidak. Kemudian bagaimana perhitungannya kok dok bahwa anak dalam kegawatan, taunya kegawatan ya kita nilai biasanya kalau jadi tidak semua kasus demam berdarah tuh demam itu harus yang dicurigai dengue harus dirawat inap. Jadi tergantung dia ada gejalanya, istilahnya warning sign. Jadi ada tanda-tanda yang perlu diawasi. Kegawatan ada karena kalau misalnya ada muntah-muntah, kemudian ada sakit perut, kemudian hematokritnya semakin tinggi, trombositnya semakin rendah, seperti itu. Kemudian ada tanda dari pemeriksaan dokternya, ada pemeriksaan ke arah akumulasi cairan, istilahnya perembesan plasma gitu. Biasanya tandanya paru-parunya kadang kok ada cairannya. Jadi ada jadi cairannya ada di paru-paru, ada di perut gitu ya dok? Di rongga dada ya. Kemudian di bagian perut, kerasa kok perutnya nggak enak. Lah itu merupakan salah satu risiko kegawatan. Apalagi kalau pasien itu kencingnya berkurang. Ya jelas sekali. Jadi tidak semua pasien demam berdarah itu perlu rawat inap, begitu ya dok? Atau semua infeksi dengue? Ya. Jadi ada istilahnya beda ya dok? Bedanya apa nih dok? Antara infeksi, atau istilahnya begini, apa bedanya infeksi dengue sama demam berdarah? Sama nggak dok? Ya, sebenarnya kalau istilah awam ya, demam berdarah semuanya ya. Ya, istilah awam itu adalah demam berdarah ya. Tapi kalau demam berdarah mungkin maksudnya ada nggak gejala kegawatan, ada tanda kegawatan apa enggak? Kalau ada tanda kegawatan berarti dia harus dirawat inap. Jadi kalau tidak ada ya mungkin perlu
bisa rawat jalan, tapi harus dicek. Harus ulang. dipantau ya. Tiap hari dicek darah, kemudian harus ke pusat pelayanan kesehatan untuk dievaluasi pemeriksaan fisiknya. Nah, nanti kalau misalnya muncul gejala atau tanda ke arah kegawatan, tanda warning sign yang saya sampaikan tadi, berarti harus dirawat. Harus dirawat inap ya, dipertimbangkan untuk rawat inap ya. Ya, jelas sekali Dokter Husnia ya. Tadi pertanyaannya dari Bu Ris Partianti tadi di Instagram semoga terjawab ya. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Afifah Prita. Selamat pagi Dok, selamat pagi Bu Afifah. Kalau anak demam berdarah dirawat di rumah, bagaimana cara kita mendampinginya? Apa saja yang perlu dilakukan Dok? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya dengan Dokter Husnia, ternyata ada beberapa juga pasien yang tidak perlu indikasi untuk rawat inap, jadi perlu dirawat di rumah. Nah, apa saja yang perlu dipantau nih? Yang pertama, apa saja Dok yang perlu dipantau? Kalau dari dokter misalnya dari awal ini belum indikasi untuk rawat inap, sehingga dirawat di rumah dulu. Nah, apa yang harus diawasi? Bagaimana cara orang tua itu mendampingi? Bagaimana yang perlu dilakukan? Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan yang bagus ya, Afifah. Afifah Prita ya. Jadi kalau misalnya dokter menyarankan untuk dirawat di rumah, pastikan dulu asupan cairannya cukup. Ya. Kemudian kencingnya minimal 4 sampai 6 jam sekali. Ya. Kemudian anak harus rutin dibawa ke pusat kesehatan per hari untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan darah ya Dok. Jadi memang walaupun dirawat di rumah pun sebaiknya tetap harus dilakukan pemeriksaan laboratorium darah ya Dok tiap hari ya. Kalau memang sudah didiagnosis dengan demam berdarah ya. Kalau sudah didiagnosis dengan demam berdarah, berarti sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan laboratorium darah per hari ya, untuk evaluasinya ya Dok ya. Dan kalau misalnya nantinya muncul gejala-gejala yang perlu diwaspadai tadi ya, seperti muntah terus-menerus, sampai perut, kemudian perutnya terasa penuh, itu kencingnya berkurang, harus dibawa segera ke rumah sakit tanpa menunggu jadwal hariannya. Jadi kalaupun ada tanda kegawatan seperti tadi yang dikatakan Dokter Husnia, segera dibawa ke rumah sakit ya, ke IGD ya Dok? Ya. Ke IGD jam berapapun ya Bunda. Ya, semoga terjawab pertanyaannya dari Bu Afifah Prita ya di Instagram. Ini ada pertanyaan lagi di Facebook dari Mbak Febrina di Facebook. Selamat pagi dokter, selamat pagi. Mohon izin bertanya dokter, makanan atau minuman apa saja yang boleh diberikan serta harus dihindari kepada anak jika sudah terdiagnosa demam berdarah? Terima kasih ya. Ini pertanyaan bagus nih. Seringkali orang tua bertanya ya, Dok anak saya demam berdarah, apa yang harus dihindari? Atau apa yang harus diperbolehkan dimakan atau diminum? Ya, pertanyaan yang bagus ya Febrina. Jadi kalau makanan sama minuman sebenarnya tidak ada pantangan. Hanya saja gejalanya demam berdarah kan bisa terjadi perdarahan. Perdarahan bisa di gusi atau di lisan, bahkan di saluran cerna. Nah, untuk kita sebagai dokter pengawasan ya, pengawasan ketika di pasien itu dirawat inap pun itu untuk tahu pasien ketika muntah itu muntahnya adalah darah apa tidak, berarti sebaiknya jangan makan makanan ya berwarna kemerahan ya. Jadi kita berwarna kemerahan atau coklat ya Dok ya? Coklat ya, kayak teh gitu ya, itu sebaiknya dihindari supaya kita bisa membedakan, oh muntahnya ini ada darahnya, oh ini tidak ada darahnya. Jadi kaitannya nantinya sama pengawasan, perlu tidaknya kalau ternyata kita evaluasi labnya ternyata trombositnya turun, perlu transfusi apa tidak gitu. Ya, jadi itu tadi ya beberapa asupan makanan minuman yang harus dihindari ya. Tadi sudah dijelaskan Dokter Husnia, jadi sebaiknya jangan yang berwarna merah atau coklat. Kenapa? Untuk mengetahui agar bisa dibedakan ya Dok, apakah muntahnya itu berupa perdarahan karena perdarahan dari saluran pencernaan ataukah memang dari apa yang dikonsumsi ya Bunda. Jadi sebaiknya dihindari makan makanan yang berwarna kemerahan atau warna coklat ya, makanan atau minuman. Semoga terjawab ya Mbak Febrina. Wah, ini banyak sekali Dok pertanyaannya. Kita baru running berapa menit nih. Ya, dari Bapak Niko Barata di Instagram. Dari Kak Niko aja deh, Kak Niko. Kak Niko Barata. Pagi Dokter Husnia dan Dokter Diah ya. Selamat pagi. Terima kasih sudah membahas topik ini.
kebetulan anak saya sedang dirawat karena demam berdarah sudah 3 hari ini. Oh ya, semoga lekas sehat dan lekas ke aktivitas seperti sedia kala ya Bapak Niko ya. Dan ini selama di rumah sakit disarankan minum ramuan Cina Fufang dan obat cacing. Apakah boleh dok? Oh ya, bagaimana nih Dokter Rusnia? Pertanyaan yang bagus ya, macam-macam ya. Kalau misalnya sarannya itu ya dari beberapa orang itu seperti ini tadi. Sejauh ini sih belum ada penelitiannya ya, bagaimana efeknya ke demam berdarah. Termasuk obat peningkat trombosit itu kan sebenarnya. Nah iya, itu seringkali ditanyakan sama orang tua dok. Apakah sari kurma, jus jambu itu apakah bisa untuk meningkatkan trombosit? Nah seringkali atau orang tua bertanya, dok anak saya demam berdarah, trombositnya rendah. Ada nggak dok? Bagaimana cara untuk meningkatkan trombosit? Nah itu sebenarnya tidak pengaruh itu. Kalaupun misalnya kayak jus jambu gitu ya, meningkatkan trombosit sebenarnya itu kadar vitamin C-nya tinggi, perbaikan daya tahan tubuh karena efek dari vitaminnya itu. Mungkin juga yang lainnya ya, mungkin suplemen itu kaitannya sama peningkatan daya tahan tubuh. Tapi kalau trombositnya Meningkat enggak ya? Nanti bisa naik sendiri. Tidak berpengaruh secara signifikan mengenaikan trombosit ya. Itu hanya suplemen saja. Kalau demam berdarah, kalau misalnya nanti virusnya hilang, nanti trombositnya akan naik sendiri ya dok? Iya. Gitu ya. Jadi kalau untuk obat Cina, Fufang dan obat cacing, ini belum ada penelitian lebih lanjut yang menghubungkan antara demam berdarah dengan ramuan tersebut ya Bapak. Ya, semoga terjawab ya Bapak Niko Barata. Ada lagi pertanyaannya? Ya, belum ada pertanyaan. Boleh silahkan untuk ayah bunda sobat Muardi yang bertanya mengenai demam berdarah, klik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook ya. Bisa juga bertanya lewat akunnya PPDS Anak UNS ya ini ya. Silahkan. Nah, sambil kita menunggu nih dok, kalau pada kasus demam berdarah tadi belum dijelaskan dok ya, kapan sih perlu transfusi ya? Perlu transfusi nggak dok? Kalau transfusi trombosit diberikannya kalau ada perdarahan, biasanya kadarnya trombosit di bawah 20 atau mungkin justru lebih berat lagi di bawah 10 dengan perdarahan yang terus menerus. Jadi kalau misalnya perdarahannya hanya berupa bintik saja di kulit gitu ya tidak ditransfusi. Kemudian misalnya perdarahan gusi sedikit gitu ya tidak perlu transfusi, tapi yang terutama perdarahan saluran cerna ya yang banyak kasusnya itu yang butuh transfusi. Terus kalau demam berdarah itu merupakan penyakit menular nggak sih dok? Menular lewat vektor nyamuk. Ada vektornya ya, lewat nyamuk ya. Tentunya ayah bunda sudah kenal ya dengan istilah nyamuk penyebab demam berdarah ya, bukan penyebab sih, tapi vektor. Jadi itu yang membawa virusnya. Membawa virusnya. Namanya apa? Aedes aegypti ya, tentunya sudah kenal ya. Nah sekarang nih untuk ayah bunda, ini lagi musim nih dok, lagi musim, memang ini kan lagi musim, kasusnya lagi meningkat banyak. Bagaimana sih mencegah atau melindungi anak kita agar terhindar dari infeksi demam berdarah nih? Ya, kalau infeksi secara umum itu kan penyebabnya kan kembali lagi ya ke host ya, daya tahan tubuhnya, berarti harus perbaikan daya tahan tubuh. Kemudian penularannya berarti harus kita memberantas itu ya, PSN plus itu, pemberantasan sarang nyamuk itu. Plusnya apa? Berarti kan mengubur, kemudian prinsipnya ini jangan sampai ada genangan air. Genangan air entah mungkin kecil atau besar. Yang kalau kecil tuh misalnya apa, di vas bunga mungkin ada genangan air, itu harus rutin diganti. Di tempat-tempat apa namanya dispenser itu kan itu sering itu ada airnya, tampungannya itu juga sering diganti ya. Prinsipnya itu tadi, jangan sampai ada genangan air di mana itu nanti berisiko nyamuknya bertelur di situ, kemudian berkembang biak dan akhirnya kalau misalnya ada penderita demam berdarah di lingkungannya nyamuknya menggigit, bisa menularkan kepada orang sehat yang lainnya, maksudnya orang lainnya. Apalagi sekarang musim hujan ya dok ya. Barangkali kalau musim hujan seringkali ada genangan ya. Iya, apalagi itu di tong sampah ya. Dekat sampah itu ada kaleng bekas atau apa yang bisa menimbulkan genangan air. Nah itu yang wajib diperhatikan ya.
Ini ada pertanyaan lagi di Instagram. Dok, apakah demam pada demam berdarah itu ada ciri khasnya? Kapan kita perlu membawa anak kita ke dokter saat demam? Nah, ya pertanyaannya bagus ya. Tadi sempat dibahas oleh Dokter Husnia, tapi ini kita bahas lagi deh. Jadi kapan demam berdarah, demam dikatakan demam berdarah? Ciri khasnya apa, Dok? Ada nggak ciri khasnya kalau pada anak-anak dengan demam berdarah itu yang seperti apa sih ciri khas demamnya itu? Kalau demam berdarah sendiri demamnya tinggi ya, umumnya demamnya tinggi sampai dengan 39-40 derajat, kemudian bisa terus menerus atau model bifasik itu ya, jadi demamnya turun pada hari ketiga. Klinisnya anaknya harusnya kalau misalnya dia penyebabnya bukan karena demam berdarah, anaknya sudah ceria gitu ya, aktivitas seperti biasa. Sudah Tapi aktif kalau lagi gitu ya. tapi kalau misalnya karena demam berdarah, anaknya tetap lesu, tambah ada keluhan mual muntah, walaupun gitu, sudah sakit nggak perut. demam tapi anaknya masih lemes, masih kelihatan sakit gitu ya, Dok ya. Ya itu yang perlu diperhatikan, barangkali anaknya menderita demam berdarah. Kemudian kapan harus dibawa ke rumah sakit, Dok? Tadi pertanyaannya. Atau ke dokter? Kapan ya, anak kita dibawa ke dokter saat demam? Ya umumnya demam 3 hari itu harus cek darah. Tapi kapan perlu dibawa ke dokter itu tergantung dari klinis anaknya. Misalnya demam tinggi sampai 40 derajat itu perlu dibawa ke dokter. Kemudian ada gejala makan minumnya susah itu perlu dibawa. Gejala muntah-muntah, apalagi sampai dehidrasi itu harus dibawa ke dokter. Ya. Jadi gimana tahunya dehidrasi apa enggak, ya pastikan inteknya bagaimana dulu. Kalau inteknya bisa masuk, kemudian dilihat kencingnya bagaimana. Kalau kencingnya normalnya anak 4-6 jam sekali harus dia udah kencing, jumlahnya cukup. Itu ya Bunda ya. Kapan perlu membawa anak kita ke dokter saat demam? Tadi sudah dijawab oleh Dokter Husnia ya, jelas sekali Dokter Husnia penjelasannya nih. Oh ini ada lanjutan. Oh ya, satu lagi itu ya tadi ya, demam saat demam. Nah, kalau misalnya ada kejang demam, nah itu juga harus dibawa ke dokter juga ya. Demam dengan disertai komplikasi ya. Jadi kalau ada kasus anak dengan demam disertai dengan komplikasi yang lain, silahkan dibawa periksa ke dokter ya. Oh ini ada pertanyaan di PPDS Anak UNS ya, di Instagramnya PPDS Anak UNS. Dari Lisa Laila Tanur. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan ibuprofen apakah aman pada anak yang dicurigai demam berdarah? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Lisa di PPDS Anak UNS ya. Gimana dong? Aman nggak dok pemberian ibuprofen? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi ibuprofen itu salah satu obat pilihan untuk menurunkan demam, mengurangi nyeri pada anak. Tapi kalau pada kasus demam berdarah sebaiknya dihindari. Karena ya efeknya dia salah satunya kan ke lambung ya. Lambung, takutnya nanti di mana demam berdarah itu dalam perjalanan sakitnya kan ada perdarahan itu tadi, risiko perdarahannya lebih besar nanti kalau misalnya diberikan ibuprofen. Jadi ibuprofen itu sebaiknya efek sampingnya adalah mengiritasi lambung ya? Ya, khawatirnya nanti kalau misalnya terjadi perdarahan itu tadi, perdarahan saluran cerna. Ya, jadi sebaiknya dihindari. Kalaupun ada penurun demam ya, mungkin ibuprofen dalam rangka pemakaiannya untuk menurunkan panas ya dok. Kalaupun ada obat lain yang lebih aman untuk menurunkan demam bisa digunakan ya Bunda ya. Paracetamol ya. Paracetamol ya paling sering ya dok untuk menurunkan demam yang aman. Ya, terima kasih Dokter Husnia, jelas sekali. Semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Lisa Laila Tanur di Instagram PPDS Anak UNS. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Oh ada lagi di Instagram. Oh tadi melanjutkan pertanyaan Mbak Odelia Gianisa. Kalau nunggu anak demam 3 hari baru dibawa ke dokter itu bagaimana dok? Oh ya. Ya ini pertanyaan hampir sama kayak tadi ya. Jadi prinsipnya kalau dia demamnya pastikan anaknya itu aman dulu. Maksudnya demamnya tidak di atas 40, kemudian kejang tidak ada komplikasi tadi ya, seperti kejang, kemudian inteknya masih baik, kemudian tidak ada tanda-tanda ke arah dehidrasi, itu boleh kita berikan terapi suportif dulu ya, kasih paracetamol dulu 3 hari nanti baru dibawa ke dokter.
Tapi kalau misalnya anaknya kok ada muntah-muntah, ada gejala yang Komplikasi yang lain. yang lainnya, ya baiknya dibawa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya kenapa. Jadi kalau demam boleh ya dok dikasih langsung penurun panas ya? Boleh. Malah harus dikasih ya? Ya sebenarnya apakah kalau demam di atas 38 terutama ya, tapi kalau anaknya aktif sebenarnya kan demam itu kan mekanisme pertahanan tubuh kan ya. Jadi kalau misalnya anaknya masih aktif sebenarnya kita masih bisa tunda. Cuma kalau misalnya bisanya sih rata-rata sih anak-anak kalau misalnya demamnya di atas 38 udah maunya tidur terus, itu lah itu butuh ya, kalau orang Jawa bilang itu butuh lentruk. penurun panas, paracetamol. Paracetamol kan sekarang sudah bisa didapatkan di apotek terdekat ya Bunda ya. Silahkan itu kalau mau diberikan obat penurun panas kalau anaknya demam. Jadi kalau punya ayah bunda nih yang harus dipertimbangkan juga persiapan kalau punya anak-anak atau terutama bayi harus sebaiknya punya termometer ya. Iya wajib itu. Termometer suhu ya Bunda anak-anak ya. Wajib ya. Sehingga pengukuran suhu yang paling objektif penilaiannya adalah dengan termometer, bukan tangan meter ya. Kalau kita pegang tangannya Mbak Huti demam, tangannya ayahnya nggak demam, itu kan tidak objektif. Jadi pengukuran suhu yang paling objektif adalah dengan termometer. Jadi sebaiknya ayah bunda di rumah mempersiapkan punya satu termometer, yang kedua obat penurun panas ya dok ya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya di Instagram dari ibu Mbak Odelia Gianisa ya. Nih, ada lagi pertanyaan dari Ibu Bunga Soraya 89. Selamat pagi dok, selamat pagi. Dok, kebetulan saya sedang mendampingi suami di Papua. Wah, ini berarti Sobat Muardi ini dari Papua juga nih. Biasanya sampai Hong Kong, Jerman. Oh ya? Iya. Sampai Hong Kong, Jerman, Belanda Bilingual. ada. Bilingual. Oh enggak sih bahasa Indonesia. Ya. Ini dari Bunga Soraya di Papua ya. Ini Sobat Muardi yang lumayan jauh nih dari Papua. Terima kasih sudah bergabung ya Mbak Bunga Soraya di Papua. Maaf agak keluar topik. Di sini rawan malaria. Apakah gejala dan penanganannya sama dengan demam berdarah ya? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Sedikit keluar topik ya Dokter Rusnia ya. Ya. Beda ya gejalanya ya kalau demam berdarah sama malaria. Kalau malaria tergantung dia lokasi pasiennya di mana. Kalau pasiennya ada di Papua, dia domisili di Papua, mungkin gejala klinisnya malaria tidak terlalu khas. Mungkin cuma batuk-batuk saja, mungkin gejalanya ada demam tidak khas. Beda kalau pasiennya berada di Jawa, atau di mungkin Solo bukan ya? di daerah endemis ya, endemis malaria, itu gejalanya ya trias. Demam, menggigil, berkeringat, itu gejalanya khas. Kemudian bisa juga ada diare gitu. Tapi memang kalau pas fase demam ini gejalanya kan tidak terlalu bisa dibedakan. Jadi kan demam berdarah itu kan ada 3 fase ya. Ada fase demam. Oh iya, tadi judulnya kita ada fasenya, kita belum bahas ini dok, fase pada demam berdarah. Kan ada fase demam, fase kritis, sama fase pemulihan. Nah, kalau fase demam itu kita sering sekali sulit membedakan pasien itu apakah menderita demam berdarah atau mungkin penyakit infeksi yang lainnya yang kita susah sekali dibedakan, termasuk malaria kalau di awal-awal. Apalagi demamnya cuma baru datang ke periksa ke dokter baru 1 hari ya dok. Iya betul. Kalau demam 1 hari tentunya penyebab demam yang lain masih banyak sekali ya. Iya. Itu kalau misalnya di fase demam mungkin sulit dibedakan ya. Kalau pasien tadi apalagi dari daerah Papua mungkin gejalanya tidak terlalu khas kalau 3 hari pertama terutama. Kemudian setelah 3 hari nanti baru lebih kelihatan labnya, laboratoriumnya seperti apa. Kemudian gejala klinisnya lebih kelihatan lagi. Kemudian kalau untuk tata laksananya tentunya beda ya, dari penyebabnya saja sudah beda. Demam berdarah karena virus dengue, kalau malaria kan karena parasit ya, karena parasit itu tentunya beda terapinya. Jadi tentunya gejala dan penanganannya juga berbeda ya Ibu Bunga Soraya di Instagram dari Papua ya. Semoga terjawab ya Mbak Bunga Soraya di Instagram. Ini ada lagi di Instagram dari Kak Lunar 89. Pagi dok. Ya, selamat pagi. Tetangga saya sudah beberapa orang yang dirawat karena demam berdarah dalam 2 minggu ini. Anak-anak saya kemarin juga demam 2 hari, mau cek darah tapi tidak jadi karena sudah membaik.
mungkinkah waktu itu anak-anak saya juga kena demam berdarah tapi imunnya kuat? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Nah, ini bagaimana nih dokter Rusnia? Ya bisa jadi juga ya. Kalau gejala demam berdarah itu dia ada yang asimptomatik, dia tidak bergejala gitu. Tapi karena ada virus masuk tapi imunnya kuat jadinya tidak menimbulkan gejala. Tapi juga ada yang sampai dengan gejala berat sampai dirawat di rumah sakit, transfusi dan sebagainya itu. Bisa saja 2 hari demam kemudian tapi tidak sempat cek darah karena membaik ya, bisa jadi demam berdarah juga masih bisa. Jadi mungkin masih fase di awal ya dokter Rusnia ya? Atau iya, bagaimana? Fase demam ya, kemudian masih fase perbaikan. Demam ya, kemudian perbaikan. Mungkin bisa jadi atau mungkin infeksi virus yang lainnya ya, kita tidak tahu juga ya. Iya, apalagi mungkin ya infeksi virus yang lain juga masih sangat mungkin ya Bunda ya. Kalau hanya keluhannya hanya demam saja 2 hari, masih ada beberapa kemungkinan penyebab demam yang lain ya. Mungkin bisa demam berdarah, mungkin bisa infeksi virus yang lain ya. Bisa. Semoga terjawab ya, alhamdulillah ya, semoga sehat selalu Mbak Luna Lunar 89 dan keluarga ya di Instagram. Kalau tetangganya banyak berarti perlu itu ya PSN plus penggalaan PNS. Oh iya kan ya. Nah, bagaimana nih dok sistem pelaporannya dok? Biasanya kalau di dalam satu lingkungan ada beberapa yang sudah terinfeksi atau terjangkit infeksi demam berdarah, pelaporannya ada nggak pelaporan khusus dari? Sebenarnya dari puskesmas atau kalau nggak dari rumah sakit itu begitu ada pasien yang dirawat inap kan dilakukan dalam waktu 24 jam, 1 kali 24 jam dilaporkan ke dinas. Kemudian dari dinas itu sebenarnya mau turun ke lapangan ke daerah dalam radius 200 meter gitu untuk mencari ada nggak yang sakit yang sama seperti itu. Kemudian ada tindak lanjutnya apakah perlu dilakukan pemeriksaan jentik dan sebagainya itu. Yang penting kalau dari masing-masing tiap keluarga itu ya tadi ya PSN berarti menghindari pokoknya jangan sampai ada genangan air. Kemudian plusnya apa? Plusnya ya menyemprot, kemudian tidak menggantung baju. Nah iya tuh. Kemudian apalagi dikasih. sekarang lagi musim COVID, sebaiknya ya bajunya 1 kali dipakai, sehari dipakai ya udah langsung dicuci ya Bunda ya. Jadi nggak digantung-gantungin loh sebaiknya. Iya itu. Terus ada larva sida itu pembagian itu biasanya. Pembagian biasanya kalau di tingkat masyarakat itu ada pembagian obat apa itu namanya? Bubuk abate. Abate ya. Biasanya dari Bu RT tuh, dari Bu RT. Kalau dalam satu lingkungannya banyak, silahkan dilakukan pelaporan. Apa yang bisa dilakukan dok kalau dari masyarakat? Mungkin barangkali bisa lapor ke ketua RT-nya ya. Ya, ketua RT-nya nanti biar dilakukan tindakan lebih lanjut dari pusat kesehatan masyarakat terdekat ya. Ada lagi di Instagram dari Rafika Hapsari. Ciri-ciri bercak merah pada demam berdarah itu apakah selalu muncul dok? Nah ini bagus nih pertanyaannya nih. Karena yang tahu, yang biasanya diketahui masyarakat adalah kalau namanya demam berdarah itu pasti ada bintik-bintik merahnya. Nah, itu harus nggak sih ada bintik-bintik merah gitu? Tidak selalu muncul. Kalaupun muncul, bedanya gimana sama digigit nyamuk? Coba diregangkan itu, kalau misalnya hilang berarti dia kemungkinan bukan peteki istilahnya bintik bawah kulit itu perdarahan. Kalau hilang, kalau hilang ya kemungkinan apa digigit serangga apa gitu. Kalau misalnya tetap aja meskipun diregangkan kulitnya ya mungkin itu salah satu bercak kemerahan yang dimaksud pada demam berdarah. Tapi tentunya dengan tanda yang lain ya Bunda, bukan cuma bintik-bintik merah pasti demam berdarah ya. Jadi tidak selalu bintik-bintik merah itu dikatakan demam berdarah. Tapi demam berdarah juga tidak selalu disertai dengan bintik-bintik merah ya Bunda. Tentunya dilengkapi dengan pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Semoga terjawab nih Ibu Rafika, Kak Rafika Hapsari di Instagram ya. Masih ada lagi dok pertanyaan di Instagram dari Kak Revi Intania 91. Dok, kalau ciri demam berdarah pada bayi apakah juga sama? Apa saja ciri yang harus diwaspadai supaya tidak terlambat menangani dok? Nah ini pertanyaan bagus nih. Demam berdarah kalau pada anak bayi bisa nggak dok? Satu bisa, neonatus bisa. Masih bisa ya dok ya? Iya, cuman ya harus dirawat inap dia. Jadi kalau misalnya pasiennya tadi gejalanya ya demam, kalau
nyeri perut mungkin belum bisa bilang ya, mungkin ada muntah-muntah gitu, Rewel. rewel gitu. Tetap kan kalau bayi di bawah 1 tahun maksudnya ya harus dirawat inap. Jadi untuk mengetahui apakah memang benar demam berdarah atau mungkin penyebab yang lain. Soalnya kalau bayi di bawah 1 tahun itu kalaupun dia kena DBD itu biasanya gejalanya lebih berat. Kemudian yang kedua gejalanya tidak khas dibandingkan sama yang lainnya ya. Kalau yang lebih besar ya. Kalau anak besar kan kita bisa sakit perut lah, ngeluh ya kan. Kemudian pusing seperti itu kan bisa menyampaikan. Kalau apalagi di bawah 1 tahun kan tidak bisa menyampaikan. Ya. Jadi kalau misalnya pada bayi juga bisa ya. Kemudian apa saja ciri yang harus diwaspadai supaya tidak terlambat menangani, Dok? Ya itu tadi ya, Dok ya. Bayinya muntah-muntah, rewel, ya. Demam tinggi ya. Barangkali juga disertai dengan tanda-tanda perdarahan, bintik-bintik merah, muntah, darah. Nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit jam berapapun ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya ya Bunda Revi Intania. Masih ada lagi? Wah, masih ada lagi nih, Dok, pertanyaannya di Instagram. Dari Mama Titan Sayang. Dok, anak saya biasanya sering mimisan kalau kepanasan. Apakah mimisan saat demam berdarah hari ketiga pertanda bahaya, Doknya? Pertanyaan bagus banget nih dari Mama Titan Sayang. Ya, jadi kalau mimisan emang tanda bahaya pada demam berdarah. Cuma kalau ya disertai harusnya dilihat gejala lainnya juga. Jadi tidak serta-merta mimisannya itu tadi. Itu mungkin ada gejala nyeri perut, muntah berulang, ada tidak. Kemudian ya tadi yang saya sampaikan mungkin ada keluhan sesak napas. Kemudian labnya juga bagaimana? Gitu. Paling sering kalau demam berdarah hari ketiga disertai dengan mimisan, biasanya ada perubahan yang harus diwaspadai nggak, Dok, dari laboratorium? Apa sih yang harus dilihat? Memang susah ya kalau misalnya ada riwayat mimisan, kemudian pas demam berdarah, mimisan itu tanda bahayanya apa tidak, memang kita sulit membedakan. Makanya harus ada parameter lainnya, termasuk di situ terutama trombosit ya. Trombosit ada nggak penurunan kadarnya. Kalau misalnya cuma sedikit saja ya kita awasi ya, observasi saja, tidak perlu sampai transfusi trombosit itu. Tapi kalau misalnya sampai banyak gitu ya, mungkin kita perlu pertimbangkan apakah penyebabnya karena kadar trombosit yang rendah atau mungkin ada yang lainnya. Gitu. Jadi paling sering kalau pada kasus-kasus anak dengan demam berdarah kemudian terjadi mimisan, paling sering penyebabnya karena si infeksi virusnya itu menyebabkan trombositnya jadi kadarnya rendah gitu ya, Dok ya, turun ya, sehingga menyebabkan komplikasinya adalah mimisan. Kalau seperti ini baiknya dirawat inap saja ya. Nah, sebaiknya dirawat inap ya Bunda ya, agar tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Ya, semoga terjawab pertanyaan dari Mama Titan di Instagram. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Ainun Dianisa. Dok, apa saja yang perlu kita lakukan untuk melindungi anak dari DBD ketika lingkungan rumah sudah banyak yang terkena DBD bersamaan? Wah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Lingkungannya sudah banyak yang terkena DBD nih. Apa yang harus kita lakukan nih? Ya, mungkin ini ya dari RT-nya mungkin baiknya menggalakkan ini ya kerja bakti gitu ya. Kerja bakti membersihkan lingkungan, kemudian ada baiknya lapor kepada dinas ya, untuk ditindaklanjuti tadi, untuk istilahnya penelitian epidemiologi, kenapa kok bisa tinggi, nanti terus mungkin ada pembagian bubuk abate seperti itu, mungkin juga dilakukan fogging gitu. Tapi bukan berarti kalau fogging itu langsung nanti selesai urusannya, yaitu tadi harus dikerjakan yang lainnya, nggak cuma fogging aja. Fogging hanya bagian dari kegiatan membersihkan sarang nyamuk saja biar tidak banyak yang terkena nyamuk demam berdarah. Ya, jelas sekali Dr. Husnia, terima kasih. Ini ada lagi di Instagram dari Rini Mikbi. Dok, mau tanya, anak saya sudah 3 hari ini demamnya naik turun, apalagi kalau malam demamnya tinggi banget sampai merengek menggigil kedinginan. Apakah itu ciri-ciri dari demam berdarah? Anak saya juga ada riwayat CP dan PJB. Ke bawah lagi bisa? Oh ya. Nah, dari
Kak Rini Mikbi ya di Instagram. Ya, demam 3 hari baiknya dicek darah ya, untuk tahu bagaimana gambaran labnya. Bisa jadi mengarah ke demam berdarah, bisa jadi tidak. Makanya baiknya diperiksakan kemudian supaya diplanningkan untuk cek darah laboratorium ya. Ya, bisa dipertimbangkan ya. Jadi untuk Bapak atau Ibu ya, Rini Mikbi di Instagram, apabila putra atau putrinya sudah 3 hari demam, naik turun, demam sampai tinggi mendadak ya, tinggi mendadak, bisa dipertimbangkan. Silahkan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, barangkali dipertimbangkan untuk pemeriksaan cek laboratorium darah. Kalau ini ya menggigil kedinginan itu kan kalau misalnya itu tadi perlunya diukur ya, diukur suhunya emang benar panas apa enggak, memang benar demam apa enggak. Nah kalau misalnya badannya demam itu umumnya tangan kaki itu dingin ya, karena mekanisme pertahanan tubuh ya, jadi bisa terjadi dingin juga, menggigil gitu ya, karena salah satu mekanisme karena demam tinggi. Iya ya Bunda ya, jadi kalau pada kasus anak-anak demam, dok anak saya demam kok kakinya dingin ya, itu memang salah satu mekanisme tubuh. Ya, tapi asalkan nggak shock ya pasiennya ya, intiknya baik nggak shock. Ya, tidak jatuh dalam kondisi yang gawat ya. Ya, ya. Silahkan dibawa periksa ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Evi Rohayati di Instagram. Dokter, apakah semua anak akan melalui fase kritis tersebut? Apakah ada makanan atau obat yang bisa menaikkan trombositnya? Terima kasih, Kak Evi Rohayati. Sudah terjawab ya, nanti yang kalau trombosit ya, trombosit tidak ada yang bisa menaikkan trombosit. Kalau memang demam berdarahnya perbaikan ya nanti trombositnya bisa naik sendiri ya, kecuali kalau ada perdarahan gitu trombositnya harus dinaikkan dengan transfusi trombosit. Kemudian apakah semuanya melalui fase kritis? Tidak semuanya. Jadi kalau misalnya tanda perembesan plasmanya itu tadi ya, perembesan cairannya ke paru-paru, ke perutnya tidak luas, mungkin ya pasiennya tidak melalui fase kritis juga, bisa langsung perbaikan kemudian ke fase pemulihan. Jadi nggak ada ya makanan atau obat yang bisa menaikkan trombosit ya dok? Nggak ada ya. Nggak. Jadi sejauh ini belum ada. Ya. Barangkali nanti ada yang menemukan, tidak tahu. Jadi obat-obatan yang diberikan oleh dokter di rumah sakit itu untuk mengganti cairan ya, terutama ya prinsipnya mengganti prinsip cairan. utama penanganan kasus demam berdarah itu ya Bunda ya. Ya, semoga terjawab ya di Instagram. Ada lagi di Instagram dari Dewi Mei. Selamat siang dok. Selamat siang. Bintik merah biasanya muncul di demam hari keberapa? Mungkin pertanyaannya, bintik merah pada kasus demam berdarah biasanya akan muncul pada demam hari keberapa? Hari-hari pertama bisa muncul ya, mulai fase demam itu sudah bisa langsung muncul bintik-bintiknya. Kemudian juga bisa ruam juga masih bisa muncul kalau misalnya demam berdarah pada fase demam 3 hari pertama. 3 hari pertama juga masih sangat mungkin ya dok, masih mungkin bintik-bintik merah. Walaupun bintik-bintik merah bukan tidak melulu sakitnya demam berdarah ya Bunda ya, digigit nyamuk juga bintik-bintik merah ya dok. Cacar juga, cacar, campak itu juga bintik-bintik merah ya. Jadi sebaiknya diperiksakan ya, dibawa ke vaskes, ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bunda ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya dari Mbak Dewi Mei ya di Instagram. Masih ada satu lagi pertanyaan. Kita masih punya waktu berapa menit? Dari Ibu Rita Septianti. Siang dokter. Dokter mau bertanya, saat anak membutuhkan transfusi apakah harus dari keluarga? Kalau tidak ada keluarga yang bisa donor, apakah risiko mendapatkan transfusi dari orang lain? Oh, ini mungkin pertanyaannya pada saat anak dengan demam berdarah yang perlu membutuhkan transfusi, apakah transfusinya harus dari keluarga? Boleh nggak dari donor yang lain gitu? Mungkin itu ya pertanyaannya ya. Ya boleh. Kalau misalnya bisa dari keluarga ya lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa dari donor yang ada di PMI atau mungkin bank darah ya. Ya.
terjawab ya, semoga terjawab Mbak Rita Seftrianti. Ada lagi pertanyaannya di Instagram? Wah, masih banyak pertanyaan di Instagram nih Dokter Husnia nih, luar biasa loh Dokter Husnia narasumber kita hari ini ya. Pas topiknya pintar ini. Dari Mbak Krisanti Tri mau bertanya Dok, ya saat terkena demam berdarah apakah harus memperbanyak minuman asupan isotonik ya ini ya, sering ya dari berbagai merek nih minuman isotonik yang mengandung elektrolit katanya begitu. Boleh, harus banyak minum yang berelektrolit, mungkin jus juga malah direkomendasikan ya, ada kalorinya juga. Nah, terutama kalau pada anak-anak kan seringkali bikin nafsu makannya menurun ya Dok ya? Iya. Anak-anak sakit, Dok, anak saya sakit, gimana nih Dok, nggak mau makan, gimana dong gitu. Ya nggak apa-apa lah, Bunda, sakit kita juga kalau badan kita sakit nggak enak juga kita nafsu makannya menurun ya. Nanti ditunggu saja, kalau sudah sembuh nanti biasanya kondisinya akan membaik, nafsu makan akan meningkat. Pasien anak-anak itu seringkali kalau misalnya sakit demam berdarah ketika fase kritisnya terlewati, virusnya menghilang, kondisinya membaik, tandanya salah satu tandanya adalah nafsu makannya sudah membaik ya, betul. Ya. Sudah bisa mulai makan, minum gitu ya. Biasanya itu terjadi di hari-hari ke-7. Hari ke-7 ya Dok ya, biasanya. Jadi diperbolehkan ya Dok ya minum-minuman asupan isotonik ya. Apakah harus memperbanyak minuman? Ya baiknya minuman yang ada elektrolitnya ya. Boleh, tapi kalau nggak ada ya minuman yang lain juga boleh ya Dok? Boleh, jus boleh. Susu boleh ya Dok? Boleh. Asalkan bukan minuman yang tadi disebutkan Dokter Husnia yang warnanya coklat atau kemerahan tadi betul. Ya. Karena dikhawatirkan kalau terjadi perdarahan di dalam saluran cerna nanti tidak bisa dibedakan kalau pasien tersebut muntah, apakah muntahnya karena yang dikonsumsi atau apakah karena ada perdarahan gitu. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Mbak Krisanti Tri ya di Instagram. Ini ada lagi dari Jati Bagus Mahardika. Dokter, dulu nyamuk Aedes aegypti menyerang di pagi hari. Kalau sekarang benarkah dia juga menyerang tidak hanya pagi? Oh, yang penting ada cahaya atau terang meskipun malam hari. Oh, kalau dulu menyerangnya pagi hari gitu. Sore juga. Sekarang boleh nggak Dok nyamuk Aedes aegypti menyerang pagi, siang, sore atau malam? Atau sehari menyerang 3-4 kali? Umumnya pagi sama sore biasanya menyerangnya. Sore jam 4 sampai jam 6 masih bisa. Ya, setelah itu. Apakah itu memang pola hidupnya nyamuk si Aedes aegypti, dia akan bekerja pada saat pagi dan sore hari gitu? Dan dia menghisapnya banyak orang dibandingkan sama Aedes albopictus ya. Jadi memang dia menyerangnya pagi dan sore terutama ya? Iya. Sekarang tidak menyerang hanya pagi, yang penting ada cahaya meskipun terang. Jadi kalau malam hari ada cahaya, boleh nggak Dok sih itu menyerang? Nah itu jadi shift malam deh. Jadi si nyamuk Aedes aegypti sekarang apakah ada shift pagi, siang dan malam gitu? Ya itu pola hidupnya ya. Itu tadi jam waktunya makan jam segitu. Beda lagi kalau misalnya nanti di daerah endemis itu ya, ada yang endemis malaria ya. Pagi sore gitu nyamuk Aedes, tapi kalau siang malam gitu malaria. Jadi ganti nyamuk ya, nyamuknya berganti shift berjaganya ya. Ya kayak kita aja. Ya, semoga terjawab nih pertanyaannya, bagus sekali dari Bapak Jati Bagus ya. Ada lagi nih dari Mbak Krisanti Tri tadi menyambung pertanyaan tadi. Lalu apa benar Dok kalau anak sudah kena demam berdarah tidak akan terkena demam berdarah lagi? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Masih mungkin, masih bisa. Sangat mungkin ya. Masih sangat mungkin. Iya. Kalau anak sudah pernah demam berdarah tidak akan kena demam berdarah lagi, masih sangat mungkin ya Bunda ya. Nah, terus nyambung ini Dok, imunisasi demam berdarah sejauh mana sih Dok keberhasilan atau kepentingannya ya untuk vaksin demam berdarah? Perlu nggak Dok nanti kalau untuk vaksin demam berdarah? Ya perlu, tapi kan kalau untuk saat ini kan adanya di usia 9 tahun ke atas ya. Jadi belum ada yang di bawah 9 tahun jadinya. Tapi ada syaratnya, harus sebelumnya sudah pernah terkena infeksi demam berdarah dulu. Dibuktikan dengan apa? Pemeriksaan laboratorium. Tapi ya
harapannya cukup efektif nantinya, di samping kita menggalakkan PSN plus juga imunisasi atau vaksinasi demam berdarah itu. Ya, kita masih ada waktu 10 menit ya untuk yang mau bertanya atau kirim-kirim salam ke Dr. Husnia, silahkan ya. Ada waktu lagi 10 menit, silahkan. Masih ada pertanyaan di Instagram dari Topan Wicaksono. Dok, apa benar jus daun pepaya bisa menyembuhkan demam berdarah? Nah, ini tadi juga sudah kita bahas nih, tapi nggak apa-apa nih, mungkin terlambat nih Bapak Topan Wicaksono. Tadi kita bilangnya jus Jambu. Sekarang ada lagi jus daun pepaya. Wah, pahit. Pahit. Jus godong kates itu biasanya buat melangsingkan penambah nafsu makan. Dulu kan penambah nafsu makan. Kalau waktu kecil dicekoki jus godong kates buat bikin nafsu makan dulu ya. Kasihan ya. Kalau sekarang Dok, ternyata jus daun pepaya pernah dipercaya untuk menyembuhkan demam berdarah nih. Bagaimana nih Dok? Belum ada penelitiannya ya. Mungkin perlu diteliti kali ya. Ya. Jadi belum ada penelitian lebih lanjut yang membenarkan apakah jus daun pepaya bisa menyembuhkan demam berdarah. Karena tadi sudah dikatakan Dokter Husnia kalau demam berdarah itu terapinya cairan. Terapi utamanya adalah cairan ya. Kalau misalnya pun dalam perawatan, nanti kalau sudah sekian hari, kalau misalnya fase kritisnya sudah terlewati, maka dia akan perbaikan sendiri ya Dok ya. Tapi itu pentingnya dirawat adalah untuk terapi cairan dan untuk pengawasan yang lain. Ada lagi pertanyaan dari Dewi Tania Dewi. Dok, kalau lotion anti nyamuk, wah ini lotion anti nyamuk boleh nggak Dok? Efektif nggak untuk mencegah demam berdarah ya? Boleh diberikan. Itu bagian dari PSN plus ya. Plusnya itu tadi lotion, mungkin abate, jangan menggantung, itu salah satunya. Di antaranya itu pakai lotion anti nyamuk boleh ya? Anti nyamuk boleh. Itu kan prinsipnya kalau lotion anti nyamuk kan untuk mencegah nyamuk menggigit ya. Itu tidak dispesifikan khusus nyamuk Aedes aegypti ya, belum ada. Sepertinya saya belum pernah tahu ya Bunda. Ada nggak lotion anti nyamuk khusus Aedes aegypti gitu? Kayaknya belum ada, tapi boleh diperbolehkan, silahkan. Tapi yang lainnya tetap harus dikerjakan ya, tidak hanya memberikan lotion tapi masih nampung air, kemudian membiarkan PSN plusnya nggak jalan ya, tetap aja berisiko demam berdarah. Jadi kalau sudah pakai lotion tapi sarang nyamuknya tidak diberantas ya sama itu saja. betul. Jadi sebaiknya dipakai lotion juga dilakukan pemberantasan sarang nyamuk ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Masih ada lagi dari Mama Diba 99. Pagi Dok, dokter, apa saja yang harus orang tua lakukan untuk mencegah anak demam berdarah selain menggunakan lotion anti nyamuk? Oh ya. Ya itu sama kayak tadi ya. Menggunakan pemberantasan sarang nyamuk ya. Pemberantasan sarang nyamuk, jangan dibiarkan ada air menggenang. Kalau misalnya punya bak mandi atau mungkin tempat tampungan air ya rutin dikuras kurang dari 7 hari. Kemudian boleh disemprot ininya yang lingkungan yang berisiko banyak nyamuk, jangan menggantung baju. Kemudian boleh memakai kelambu itu ya, di samping kalau selain pemberian lotion. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Krisanti Tri tadi ya. Dokter, apakah demam berdarah pada anak infeksinya selalu lebih parah? Maksudnya mungkin tandanya pada anak-anak mungkin apakah lebih parah dibandingkan infeksi penyakit yang lain mungkin ya, pertanyaan seperti itu. Atau mungkin dibanding sama dewasa? Atau mungkin pada dewasa ya? Ya, mungkin dibandingkan pada dewasa. Demam berdarah pada anak tandanya dan klinisnya apakah lebih berat daripada dewasa ya mungkin ya? Mungkin maksudnya itu ya. Mungkin kaitannya sama anak itu kan ini ya, tidak semuanya bisa mengungkapkan ya gejalanya apa. Kemudian juga kita misalnya kalaupun dirawat nyari infusnya juga susah gitu kan ya. Apalagi anak gemuk itu meskipun dia tidak ada tanda kegawatan, itu harus dirawat inap kalau dicuriga demam berdarah. Anak di bawah setahun, kemudian ada obes, kemudian dia ada penyakit lainnya penyakit jantung, penyakit ginjal, kemudian penyakit perdarahan, talasemia itu misalnya, itu harus dirawat inap ya meskipun tidak ada gejala-gejala
kegawatannya untuk pengawasannya karena untuk perawatannya memang lebih kompleks ya dibandingkan dengan dewasa. Ya, semoga terjawab ya Ibu Krisanti Tri ya pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan nih satu lagi dari Kak Reja Jamal. Izin dok mau bertanya, apakah infeksi demam berdarah yang kedua bisa lebih berat dibanding yang sebelumnya? Terima kasih, senantiasa sehat dan sukses buat masnya ya. Ini dokter Husnia dapat kirim-kirim salam nih dari Kak Reza Jamal. Ya, bagaimana dok? Apakah infeksi yang kedua bisa lebih berat nih dibandingkan yang sebelumnya? Bisa, umumnya lebih berat atau mungkin kalaupun ringan masih bisa juga. Jadi kalau kembali lagi kepada daya tahan tubuhnya tiap orang itu. Kemudian juga tergantung virusnya, yang dia virus tipe yang lebih berat apa enggak. Gitu. Serotipenya bagaimana? Kalau misalnya daya tahan tubuhnya rendah ya resikonya dia berat lebih tinggi dibandingkan sama yang daya tahan tubuhnya baik. Ya, jelas sekali dokter Husnia. Ini saya ada pertanyaan nih dok, satu lagi. Seringkali pada pasien-pasien demam berdarah yang dirawat ya sudah sekian hari sering muncul gatal, ruam kemerahan gitu dok di bagian ekstremitas ya, bisa di kaki atau di lengan atau di badan. Itu berbahaya nggak sih dok sebenarnya gitu? Itu mungkin ruam ini ya, pemulihan konvalesen ya, bisa gatal itu ya. Biasanya kalau udah fase penyembuhan gitu di atas 6 hari atau 7 hari kadang-kadang muncul ruam. Ya ruamnya tuh kayak ada putih kemudian sekitarnya ada merahnya itu kadang-kadang menimbulkan gatal, tapi nanti seiring waktu akan hilang sendiri. Ya berarti kalau sudah muncul itu berarti sudah boleh pulang, sudah sembuh ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan ya bunda ya, kalau putra putrinya barangkali sakit dirawat sekian hari dengan demam berdarah, pada saat akhir-akhir kok muncul ruam kemerahan di tungkai atau di lengan ya atau di badan dan rasanya gatal, itu justru malah tanda penyembuhan ya dok, tanda mau sembuh berdarah ya. Demam berdarah tuh ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan ya. Ya, semua sudah terjawab ya pertanyaannya baik di Instagram maupun di Facebook kita ya. Masih ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Hasil rekaman live streaming hari ini nanti bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube-nya RSUD Dr. Muardi dan juga di feed Instagram-nya RSUD Dr. Muardi ya. Jangan lupa like, follow, subscribe dan share akun media sosial kita ya, RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube ya. Ya, terima kasih Dr. Husnia. Sebelum kita tutup, ada closing statement dari Dr. Husnia nih. Kita ambil kesimpulan apa nih? Apa yang harus diwaspadai demam berdarah pada anak? Bagaimana gejala dan fasenya nih pada hari ini? Ya, terima kasih Dokter Lintang. Jadi kalau misalnya menemukan anak kita demam 2 sampai 7 hari, kita pikirkan kemungkinan adanya demam berdarah apabila terutama ada gejala nyeri di perut, kemudian ada gejala muntah-muntah, kemudian ada demamnya apabila berlangsung lebih dari 3 hari, maka harus segera cek darah, kemudian bisa dirawat inap atau dirawat jalan tergantung dari hasil pemeriksaan dokter. Ya, kalaupun misalnya nanti harus dirawat inap, berarti ya nantinya akan dilakukan evaluasi pengambilan darah secara rutin. Begitu juga kalau misalnya dirawat jalan harus dilakukan pemeriksaan darah setiap hari, dipastikan intake minumnya dipenuhi, kemudian pastikan kencingnya 4-6 jam sekali. Dan apabila ada tanda-tanda ke arah kegawatan, misalnya muntah terus-menerus, kemudian ada nyeri perut terus-menerus, kemudian harus segera dibawa untuk rawat inap. Termasuk juga kalau misalnya rumahnya jauh dari pusat kesehatan, tetap harus dilakukan rawat inap. Ya, terima kasih Dr. Husnia, jelas sekali penjelasannya hari ini. Terima kasih juga kehadirannya hari ini Dr. Husnia. Terima kasih untuk undangannya. Sangat bermanfaat sekali untuk ayah bunda dan juga sobat Muardi di rumah. Di Instagram, di Facebook, terima kasih yang sudah join ya, Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi dan juga Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi dan juga Instagramnya PPDS Anak UNS. Terima kasih yang sudah join, sudah bertanya, diklik kolom komentar, kirim salam tadi juga, terima kasih kirim salamnya ya. Kita akhiri dulu hari ini, terima kasih Dr. Husnia dan juga terima kasih semuanya. Saya akhiri, kita jumpa lagi di acara live streaming info seputar kesehatan anak Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat.
Anak Sehat Indonesia Hebat selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.